Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Tetap semangat ya. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 4, subtema 2, pembelajaran 4. Sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Anak-anak, sekarang kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional Garuda Pancasila sebagai bentuk nasionalisme terhadap negara. Selanjutnya, marilah kita melaksanakan kegiatan literasi selama 15 menit untuk menambah wawasan kita. Tujuan dari pembelajaran hari ini diantaranya, setelah membaca cerita, kalian mampu memberikan pendapat tentang sikap tokoh dari cerita yang dibaca dengan terperinci. Setelah membaca cerita, kalian mampu mempresentasikan pendapat tentang sikap satu tokoh dari cerita yang dibaca dengan lancar. Selanjutnya, setelah membaca cerita, kalian mampu menghubungkan sikap tokoh dengan pengamalan sila kedua Pancasila dengan benar. Anak-anak, tahukah kalian bahwa seseorang yang bekerja harus memiliki sikap melayani, disiplin, rendah hati, dan bekerja sepenuh hati? Kita bisa mempelajari nilai-nilai tersebut dari seorang dokter yang bekerja untuk masyarakat. Nah, sekarang marilah kita bersama-sama untuk membaca sebuah cerita yang berjudul Hebatnya Dokter Kami yang terdapat di buku tema halaman 76. Ia adalah Dokter Rana, seorang dokter muda yang sederhana dan terampil. Ayahnya mantan kepala desa kami yang telah meninggal dunia. Dokter Rana baru kembali ke desa kami 2 tahun lalu, setelah 10 tahun lebih merantau ke kota. Ia memperoleh beasiswa di Fakultas Kedokteran dan setelah lulus ia praktik di Rumah Sakit Umum Kabupaten setelah lulus. Semenjak ia pulang dan praktik di Balai Kesehatan Desa, aku sering mendengar perbincangan warga yang heran atas keputusan Dokter Rana untuk kembali ke desa. Bukankah penghasilan sebagai dokter di kota jauh lebih besar? Pada ayahku, Dokter Rana bercerita bahwa cita-citanya menjadi dokter dulu muncul karena melihat kesadaran hidup sehat masyarakat desa yang masih rendah.
Sungai dipakai untuk mandi, mencuci, kakus, lalu airnya dikonsumsi. Hasil bumi dan peternakan tidak dimanfaatkan untuk membentuk pola makan sehat. Warga lebih suka menjualnya ke kota dan uangnya dipakai untuk membeli makanan instan. Selama praktik di kota, Dr. Rana terbayang terus kondisi desanya. Ia merasa bahwa seharusnya ilmu yang dimilikinya sebagai dokter bisa bermanfaat untuk kampung halamannya sendiri. Jadi, Pak Andri, saya ini pulang untuk memenuhi niat saya ketika menerima beasiswa, yaitu menyejahterakan warga desa tempat saya lahir dan dibesarkan, ujar Dr. Ratna pada ayahku. Sejak pulang, Dr. Rana memang aktif membina para remaja dan keluarga muda. Ia memberikan penyuluhan tentang pentingnya mencuci tangan, memasak air, pola makan sehat, dan diimunisasi. Baginya, generasi muda adalah perantara terbaik untuk menyampaikan misi meningkatkan kesadaran hidup sehat masyarakat desa. Sebagai anak kepala desa, Dr. Rana sering mendengar cerita almarhum ayahnya bahwa banyak warga takut berobat karena tidak mampu membayar. Tak ingin hal itu terjadi, maka diumumkannya bahwa warga dapat membayar jasanya dengan sampah. Ya, sampah. Sampah kering jenis apa saja yang bisa didaur ulang. Botol plastik, botol kaca, koran bekas, bahkan kemasan bekas diterima oleh Dr. Rana. Cara ini membuat warga aktif dan bijak mengelola sampah. Sungguh kreatif dan cerdas cara Pak Dokter mendidik warga. Seperti mendiang ayahnya, Dr. Rana menjadi sosok yang dicintai warga desa. Ia menjadi teladan melalui dedikasi, tanggung jawab, dan kerendah hatiannya dalam menolong warga. Apabila aku besar nanti, aku ingin seperti Dr. Rana. Akan kukejar cita-citaku menjadi guru, dan aku akan kembali untuk membangun kampung halamanku. Nah, anak-anak, itulah cerita mengenai Dr. Rana. Dr. Rana yang sangat baik hati ya, mau bekerja untuk melayani masyarakat di desanya, mau rela berkorban, lalu dia juga ikhlas dalam membantu sesama ya. Nah, sifat-sifat dari Dr. Rana patut kita contoh ya, patut kita tiru. Nah, anak-anak kalian pun bisa seperti Dr. Rana ya. Hal apa saja yang harus kalian lakukan dari sekarang? Kalian harus rajin belajar sebagai kewajiban kalian sebagai siswa, supaya kalian dapat mencapai cita-cita yang kalian inginkan, sehingga kelak nanti kalian dapat berguna bagi masyarakat. Nah, sekarang tugasmu adalah menjawab pertanyaan dengan benar yang terdapat pada buku tema halaman 77 sampai 78, nomor 1 sampai nomor 5. Ya. Pertanyaannya mengenai teks hebatnya dokter kami. Silahkan dijawab dengan benar dan tetap semangat ya untuk mengerjakan tugasnya. Ibu ucapkan selamat belajar. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Semangat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.